Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah bosan menanamkan sebuah keyakinan bahwasanya hidup kita itu adalah hidup dua kali, hidup di dunia yang sifatnya singkat, hidup yang kedua yang sifatnya panjang dan tidak ada garis finishnya. Makanya ketika kita selalu memahami bahwasanya kehidupan kita adalah dua kali kehidupan, maka sesungguhnya setiap mukmin sejatinya tidak boleh merasa benci dengan kematian, karena kematian itu sejatinya hanyalah menjadi jembatan kita untuk memberangkatkan kita pada kehidupan berikutnya, di mana kehidupan berikutnya ketika kita memperhatikan petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan, tidak mengkhawatirkan kehidupan berikutnya selama di dalam kehidupan kita selalu mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadikan kita mempelajari 175 poin yang akan menjadi pembahasan panjang kita, dimulai pada satu pembahasan yang kita dapatkan, yaitu keutamaan pahala tauhid dan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Ini menjadi sebuah perenungan untuk kita, sebuah refleksi bahwasanya ibu harus paham kalau sudah membicarakan tentang surga, maka tidak ada poin paling primer dan poin paling penting ketika kita membicarakan surga kecuali membicarakan yang pertama kali tentang masalah tauhid dan bagaimana menghilangkan kesyirikan. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang surga itu pembicaraan yang berkaitan dengan syarat sah, dan tidak ada syarat sah ketika membicarakan tentang rahmat, ketika membicarakan tentang surga, kecuali syarat sahnya kita membicarakan surga itu adalah bagaimana kita memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang lurus, dan kita menghilangkan kesyirikan pada hati dan kehidupan kita. Setiap segala sesuatu ada syarat sahnya. Sholat ada syarat sahnya. Salah satu syarat sah sholat itu apa? Membaca Al-Fatihah. Ibu khusyuk di dalam sholat, meneteskan air mata, berdoa begitu khusyuk dan menghadirkan hati, tapi ibu sengaja tidak membaca Al-Fatihah, walaupun ibu meneteskan air mata pada waktu sholat, sholatnya tidak diterima, karena itu disebut dengan syarat sahnya sholat. Ibu wudhu, salah satu syarat sahnya wudhu adalah membasuh wajah. Lalu ibu wudhu, seluruh badan ibu basah, ibu membasuh tangan, ibu membasuh kepala, ibu mencuci telinga, ibu membasuh kaki, tapi ternyata wajahnya tidak dibasuh dengan sengaja, walaupun seluruh badan ibu basah, menghabiskan air sampai 3 liter untuk berwudu, maka wudunya tidak sah, karena segala sesuatu ada syarat sahnya, dan syarat sah ini penting. Sama dengan kita melaksanakan puasa, maka melaksanakan puasa ada syarat sahnya. Sama pula kalaulah wudu ada syarat sahnya, kalau puasa ada syarat sahnya, kalaulah kita sholat memiliki syarat sah, maka sama membicarakan tentang surga yang kita dambakan dan kita harapkan kita mendapatkan kehidupan surga pada kehidupan berikutnya, itu ada syarat sahnya. Dan syarat sahnya membicarakan tentang surga supaya kita mampu menjadi salah satu penghuninya surga dan kita mampu menjadi warganya kampung surga, itu syarat sahnya adalah memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang lurus dan berani, dan memiliki akidah yang benar itu dengan menghilangkan seluruh kesyirikan pada kehidupan kita, barulah kita akan mendapatkan surga. Ya, disinilah pada poin yang pertama ini kita mendapatkan bagaimana penjabaran yang disampaikan oleh Allah. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 82, mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan di dunia, mendapatkan keamanan di akhiratnya, mendapatkan keselamatan, wa hum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi disinilah kita akhirnya betul-betul semakin paham kalau sudah membicarakan tentang surga,
Kalau kamu membicarakan tentang obsesi terbesar hidupmu, bagaimana kamu ingin mendapatkan rahmatnya Allah dan surganya Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah tidak akan pernah kamu dapatkan, tidak akan kamu peroleh sampai kamu betul-betul memiliki komitmen paling kuat untuk terus melihat akidahmu, mempertajam tauhidmu dengan benar, serta memperbesar kekuatanmu untuk menghilangkan kesyirikan pada hati dan kehidupan kita. Itu saja yang penting tuh ini. Maka pembahasan poin yang pertama ini ada beberapa kisi, ya. Ada beberapa kisi yang saya akan menjelaskan. Setidaknya ada 6 kisi yang kita harus pahami tentang pembahasan poin yang pertama ketika membicarakan tauhid. Kenapa kok diletakkan 175 jalan ke surga? Poin yang pertama itu masalah tauhid. Berarti ini masalah penting. Iya, berarti ini masalah primer. Betul. Yang tentunya ketika ini masalah penting, ini masalah primer, ini masalah agung, tentunya ini harusnya mendapatkan perhatian ekstra dari diri kita. Dan tidak ada hal yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali adalah senantiasa memperhatikan akidahmu, memperhatikan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 6 kisi. Kisi yang pertama yang kita harus pahami tentang poin ini adalah, dari sinilah kita paham bahwasanya kultur keimanan di dalam kehidupan mukmin itu tidak hanya melakukan kebaikan, tetapi harus melakukan kebenaran. Karena apa? Sekedar menjadi baik tidak cukup. Kamu hanya baik saja itu tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, itu tidak cukup. Tidak cukup, Mbak. Tidak cukup, Uni. Tidak cukup, Pak D, mau bule. Itu tidak cukup. Karena pada dasarnya apa? Kita dalam iman itu tidak hanya dituntut untuk menjadi baik, tapi kita juga dituntut untuk menjadi benar. Hari ini di televisi, di sosial media, kita akan menghadapi banyak narasi yang sejatinya narasi itu bisa mencabut kita dari jalan yang lurus. Ketika narasi itu tampaknya angin surga, tampaknya baik, tapi ternyata bisa merusak fondasi kehidupan kita di hadapan Allah. Apa narasi yang membahayakan kalau tidak kita sikapi dengan benar dan utuh? Ketika narasi itu mengatakan yang penting kamu jadi manusia itu baik, lalu kalimat ini berhenti. Kalau kalimat ini berhenti di sini berbahaya, karena kita akan mendapati banyak orang yang baik, tapi ternyata tidak setiap orang, tetapi orang yang baik ketika dia tidak benar di hadapan Allah, maka tidak ada manfaat dari semua kebaikan yang dia miliki kalau dia tidak melakukan kebenaran. Karena orang yang baik harus menjadi benar, dan orang yang benar tidak boleh kehilangan kultur kebaikannya. Emang hanya sekadar baik tidak cukup, Ustaz? Tidak cukup. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang agama-agama yang lain? Pendapat saya simpel, semua agama itu baik, tetapi agama yang mengajarkan kebenaran hanya satu, yaitu Islam. Dan Allah tidak hanya menuntut kita itu sekedar menjadi baik, Allah menuntut kita menjadi benar. Kalau Allah membiarkan kita lalu menyuruh kita hanya sekedar menjadi baik, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Quran, Allah tidak perlu mengutus kepada kita seorang Rasul. Kenapa? Setiap orang bisa mendefinisikan kebaikan sesuai dengan kultur kaumnya, sesuai dengan kultur nasab golongannya. Itu bisa menetapkan definisi kebaikan beda-beda. Tapi kenapa Allah turunkan kepada kita Quran, Allah utus kepada kita seorang Rasul? Karena kita tahu untuk menjadi mukmin di hadapan Allah, kamu tidak hanya dituntut menjadi baik, tapi kamu harus benar. Dan definisi kebenaran itu adalah bagaimana kita memiliki akidah yang benar, tidak melakukan kesyirikan, mengerti bagaimana ibadah yang kita berikan kepada Allah, memerangi kesyirikan pada kehidupan diri kita. Maka itulah yang disebut dengan standar kebenaran. Paham sampai di sini, Bu? Karena perkataan ini hari ini terjangkiti oleh banyak anak muda, menjangkiti banyak anak muda. Maaf ya Ibu, salah satu tantangan besar Ibu dan saya selaku orang tua hari ini bukan membayar SPP sekolah anak, bukan, karena kita juga banyak bersyukur hari ini banyak sekolah-sekolah gratis.
Tantangan paling besar hari ini ketika kita menjadi orang tua, yang apabila kita merenungkan di tengah malam sembari melihat anak kita tidur, tantangan paling berat dan paling besar bagi kita itu apa? Menjadikan anak kita memiliki mindset bagaimana karakternya baik, tapi mindsetnya itu benar. Banyak anak kita sudah mindsetnya salah, tidak ada kebaikan pada dirinya. Ini banyak. Ada anak-anak, sebagian anak-anak muda hari ini orangnya baik, tapi mindset hidupnya itu tidak benar. Dan ini mengkhawatirkan untuk kita. Ini juga mengkhawatirkan untuk kita. Banyak orang tua hari ini ketika mereka melihat platform sosial media, lalu mendengarkan sebuah kata yang diulang-ulang, kamu harus menjadi baik, tapi kamu tidak pernah menjadi benar, maka ini berbahaya. Sehingga akhirnya kita tidak perlu membicarakan akidah, kita tidak pernah membicarakan tentang tauhid, kita tidak pernah membicarakan tentang bagaimana kesyirikan. Kenapa? Orang akan mengatakan, oh, tidak butuh itu, yang penting baik. Dan ini berbahaya. Apakah kebaikan itu cukup? Tidak cukup. Kenapa Ustadz bisa mengatakan bahwasanya sebuah kebaikan itu tidak cukup untuk mendapatkan surganya Allah? Oke, saya akan datangkan bukti sejarah. Alhamdulillah, moga-moga berhenti lama ya. Maka saya akan memberikan sebuah bukti bagaimana ketika kita menjumpai ada orang yang baik, tetapi tidak jaminan semua kebaikan itu akan berakhir dengan surga. Yang pertama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini orang baik atau tidak baik? Baik. Siapa yang menafikan Abu Thalib adalah seseorang yang begitu baik, orang yang dikenal oleh Rasulullah dengan sebuah pengenalan yang baik, orang yang melindungi Rasulullah, orang yang menjadi perisai hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Thalib. Masya Allah. Bahkan ketika meninggalnya Abu Thalib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Makanya disebut dengan amul husni. Maaf ya Bu, sedih itu lumrah. Maaf ya kalau ada teman kita sedih, jangan diomelin. Kamu ini sudah ngaji sedih, jangan gitu. Sedih itu lumrah. Makanya tahun itu disebut dengan amul husni, yaitu tahun kesedihan. Tetapi semua kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib, apakah menghantarkan Abu Thalib untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan surga? Jawabannya tidak. Mana dalilnya Ustadz berani mengatakan Abu Thalib tidak mendapatkan surga? Bukan saya yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib tidak mendapatkan surga. Allah yang memberikan penjelasan Abu Thalib tidak mendapatkan surga. Rasulullah pula yang menjelaskan bahwasanya pamannya Abu Thalib tidaklah beliau memasuki surga kecuali mendapatkan neraka. Tetapi karena syafaat khususnya Nabi, neraka yang diberikan kepada Abu Thalib neraka yang paling ringan. Diletakkan beliau di neraka yang paling ringan, asap dari api neraka menyentuh kepada mata kakinya Abu Thalib, tetapi mendidik isi otaknya Abu Thalib. Naudzubillahi min dzalik. Apakah Abu Thalib kurang kebaikan? Baik Bu. Matanya melihat Rasulullah sepanjang hidup, tangannya memegang Rasulullah, hatinya membela Rasulullah, jiwanya melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika beliau di akhir kehidupannya tidak pernah beriman kepada Allah, untuk meninggalkan kesyirikan yang diakatkan dalam bentuk syahadat, menolak untuk mengucapkan kalimat itu, semua kebaikan yang dimiliki oleh Abu Thalib itu menjadi sebuah kebaikan yang sama sekali tidak ada harganya. Kebaikan itu tidak menjadi harganya. Kenapa? Karena kebaikan itu supaya diterima oleh Allah ada syarat dan sah ketentuan yang berlaku, ada SOP-nya, dan SOP-nya itu harus bertauhid kepada Allah. Makanya akhirnya kebaikan Abu Thalib itu menjadi musnah. Loh, kan baik Ustadz. Betul, Allah itu maha baik, tapi Allah juga maha adil. Kalau nanti Allah menyamakan antara orang yang beriman dan tidak beriman hanya karena melihat kebaikan, salah satu sifat keadilan Allah itu hilang. Karena apa? Orang yang beriman sama Allah nanti disamakan dengan orang yang tidak beriman sama Allah. Mungkin atau tidak mungkin? Ya tidak mungkin lah. Makanya yang kita harus benarkan di dalam mindset kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, kita belajar pada poin yang pertama 175 jalan ke surga. Pahami betul, hidup kita tidak hanya dituntut menjadi baik, tetapi harus dituntut menjadi benar. Dan benarnya kita mengimani kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
Seseorang yang pernah saya sampaikan berulang-ulang pada majelis ini, kalau tidak salah, kalau ibu tidak lupa, tapi kelihatannya lupa, saya ceritakan aja. Ada seseorang yang begitu baik yang dikenal dengan nama Abdullah bin Jud'an. Siapa namanya? Abdullah bin Jud'an. Ya Allah, saksikanlah saya sudah menyampaikan ini. Jangan sampai nanti saya sudah menyampaikan ini belum Ustadz, padahal sudah. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, orangnya baik bu. Setidaknya ada 3 kesaksian yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika membicarakan tentang seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Jud'an. Apa itu 3 kesaksian? Testimoni, honest review. Honest review yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, yukri dhaif. Abdullah bin Jud'an itu orang yang memuliakan tamu. Ibu tahu, saya sempat membaca di salah satu pembahasan kitab, Abdullah bin Jud'an itu punya piring khusus untuk menyambut tamu. Piring ini tidak boleh dipakai anggota keluarganya supaya tidak menjadi sisa pemakaian untuk tamu. Jadi tamu kalau datang pakai piring khusus. Nanti kalau sudah selesai dicuci, nanti untuk tamu yang lain. Anggota keluarganya tidak boleh memakai perabotan itu, saking pengen memuliakan tamu. Coba ibu-ibu yang sudah ngaji di Darussalam bertahun-tahun, punya enggak perabotan khusus untuk tamu? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Saya tahu insya Allah. Kita enggak punya bu. Walaupun kita tetap memuliakan tamu kan, artinya sampai sedetail itu seorang Abdullah bin Jud'an memperhatikan bagaimana komitmen dia untuk memuliakan tamu. Selesai perkataan dari Ibunda Aisyah, Ustaz, belum. Ia silur rahim, suka menyambung tali silaturahmi. Orangnya sowan sana, rawan sana, sowan sana. Orang yang begitu gampang easy going untuk datang kemana-mana, menyambung tali silaturahmi. Dia tidak termasuk pada jajaran Abu Jahal dan Abu Lahab yang memusuhi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi para sahabat. Ya silur rahim. Yang ketiga, ya fukul ani. Ya fukul ani itu artinya suka membantu. Setiap sahabat yang membutuhkan bantuan, maka dia selalu memberikan bantuan kepada setiap sahabat yang membutuhkan bantuan darinya. Orangnya baik atau tidak baik? Yang memberikan testimoni siapa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ketika memberikan testimoni ini menyampaikan kepada Nabi. Kapan? Tepat ketika Abdullah bin Jud'an meninggal dunia. Karena para sahabat itu bingung, ini Abdullah bin Jud'an orangnya baik banget. Memang sih dia tidak memasuki Islam, dia tidak bersyahadat, tapi orangnya baik. Gimana ya nasibnya kelak di akhirat? Dari semua kebaikan yang telah dilakukan Abdullah bin Jud'an sepanjang hidupnya. Lah, maka mereka sungkan nanya sama Nabi, dititipkan kepada Ibunda Aisyah, tolong tanya sama Rasulullah. Ya, makanya masya Allah ya, kadang-kadang kan para sahabat itu kalau sungkan nanya langsung kepada Nabi, nitip kepada Ibunda Aisyah. Ini juga kadang-kadang dilakukan beberapa jamaah saya. Kalau nggak dapat jadwal, nah, nitipnya sama istri. Nah itu sebenarnya tidak apa-apa. Akhirnya ketika Rasulullah mendapatkan apa yang disampaikan testimoni oleh Ibunda Aisyah, pertanyaan dari Ibunda Aisyah itu simpel, di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah setelah hari ini beliau meninggal dunia? Maka saat itu dijawab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 kata, finnari. Apa artinya? Di neraka. Kenapa? Karena sesungguhnya semua kebaikan yang dilakukan Abdullah bin Jud'an tidak ada artinya kalau tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu adalah mengikuti Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya syaratnya sebuah kebaikan itu akan memperberat mizan kebaikan, itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya syaratnya adalah bagaimana kamu itu beriman kepada Allah, memiliki akidah yang lurus, memiliki tauhid yang benar, dan menafikan kesyirikan pada kehidupanmu, baru semua kebaikan itu akan diterima. Analoginya gampang bu, ibu tidak bisa apabila membuat masakan, ibu tidak bisa dengan gampang mencanangkan atau menuliskan logo halal di makanan yang ibu buat.
Kalau ibu tidak lapor dulu kepada MUI atau BPOM makanan itu untuk melaporkan makanan kita sesuai dengan standar itu, baru nanti akan mendapatkan logo halal. Walaupun ibu ngotot ini halal, tapi kalau ibu nggak melaporkan, ibu tidak akan dapat stempel logo halal itu. Sama, kebaikan itu walaupun kita melakukannya tetapi kita tidak memperhatikan aspek akidahnya, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Karena Allah itu memang maha rahman, betul, Allah itu memang maha baik, tapi kemahabaikan Allah itu memiliki sebuah aturan. Jadi kebaikan Allah itu bukan tidak punya aturan. Kita tidak bisa mengatakan ya Allah itu kan tahu, Ustaz. Betul, Allah itu maha tahu, tapi Allah juga meletakkan aturan. Dan ketika Allah meletakkan aturan pada kehidupan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, supaya masing-masing dari kita memperhatikan aturan, dan bukan semata-mata kita melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan tanpa memperhatikan aturan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, lalu kita bersembunyi di balik kata Allah kan maha tahu, Ustaz. Ya enggak bisa gitu. Makanya maaf ya, inilah yang kita harus paham. Kita ini wajib nggak berbuat baik sama orang non muslim? Wajib, selama mereka berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Wajib nggak kita menghormati mereka? Wajib. Boleh nggak mendoakan mereka? Kalau bisa mendoakan, doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Boleh nggak berbuat kerusakan untuk mereka, menghancurkan tempat ibadahnya, ngebom tempat ibadahnya? Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi ketika kita bicara tentang masalah akidah, tetap kita mengatakan semua agama itu baik, tapi agama yang mengajarkan kebenaran itu hanya satu, karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan akidah yang benar, tauhid yang lurus, dan menafikan kesyirikan. Makanya Allah menyampaikan pada surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Hafal atau tidak, Bu? Anak-anak ibu insya Allah hafal. Allah menyampaikan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Makanya Allah menyampaikan amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu apa? Orang yang berkeringat, kepayahan dan keletihan ketika dia beramal, tapi kelak pada waktu hari kiamat dihadapkan di dalam pengadilan Allah, orang yang kepayahan di dalam beramal itu tidak mendapatkan apapun kecuali tasla naron hamiyah, justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Ya kebaikan yang mereka lakukan dengan susah payah itu tidak terbangun di atas akidah yang benar, walaupun baik. Saya tidak menafikan ada enggak orang-orang non muslim yang mereka baik. Oh banyak, yang baik banyak. Tapi apakah mereka benar? Benar hanya satu, kalau mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu, pernah beliau itu melihat orang di depan gereja. Ini riwayatnya begitu ya. Ada orang di depan gereja, dia membawa berbagai macam apa yang ada di dalam gereja itu, dari salib yang besar, dari air-air suci di cawan-cawannya gitu. Lalu Umar bin Khattab tuh ngelihat aja dari depan, karena Umar bin Khattab juga memberikan perlindungan kepada mereka selama mereka membayar jizyah. Maka Umar bin Khattab tuh ngelihat, lalu nangis. Ketika nangis, Umar bin Khattab ditanya, kenapa engkau menangis wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat itu? Maka dijawab sama Umar, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal, kepayahan dan keletihan tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka yang menyala-nyala. Dan itu menjadikan kita paham, syarat sahnya surga itu akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Makanya persoalan pertama dalam pendidikan anak itu akidahnya, Bu. Persoalan penting pada kehidupan kita dan keluarga kita, tauhid kita. Karena ini syarat sah. Kalau ibu tidak memperhatikan syarat sah, harapan ibu untuk mendapatkan surga hanyalah menjadi harapan kosong. Dan tentunya tidak akan perlu kita dapatkan itu surga sampai betul-betul kita senantiasa memperhatikan bagaimana akidah kita, tauhid kita, dan bagaimana kita menahan diri kita dari berbagai macam kesyirikan. Makanya Allah juga menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan 23 ini nyambung korelasinya pada surat Al-Ghasyiyah 3 dan 4 yang tadi kita baca.
Apa itu bunyinya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan orang yang beramal dengan amalan yang banyak, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Coba. Allah yang memberikan keterangan itu, kami jadikan semua amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan, yaitu debu kering. Ibu pernah lihat debu kering di atas batu, lalu ada angin kencang, tidak tersisa di atas batunya. Itu menunjukkan kepada siapa Allah menerangkan surat Al-Furqan 23, kepada mereka yang sejatinya baik tetapi mereka tidak mau beriman, untuk meninggalkan kesyirikan lalu memurnikan ibadah mereka kepada Allah, maka semua yang mereka lakukan dalam kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Sekali lagi ibu, seberapa besar ibu memperhatikan akidahnya anak. Makanya saya kalau memberikan pendidikan sama anak itu lebih penting menanamkan akidah dan akhlak dulu daripada hafalan. Itu selalu saya perhatikan itu. Mungkin ada yang pro dan kontra, silahkan, pro dan kontra itu silahkan. Tapi saya kalau ditanya apa yang paling penting bagi anak beliau Ustaz, akidah dulu. Akidah dulu dan akhlaknya dulu. Masalah dia bisa menghafal Quran itu bonus. Tapi akidah itu harus paham, ini syirik, ini zalim, ini begini. Dia harus paham itu dari semenjak kecil. Karena kalimat itulah kalimat yang hari ini sudah mulai hilang dalam pendengaran kita sebagai keluarga muslim. Ya atau tidak? Ibu bayangkan kalimat syirik itu, kalimat akidah, kalimat tauhid, berapa kali kita mengucapkan kalimat itu di dalam rumah kita? Jujur deh, berapa kali frekuensi kalimat itu kita dengarkan untuk anak kita? Yang mana ketika kalimat itu, jujur hari ini kita menjumpai kalimat itu sudah mulai menghilang pelan-pelan itu. Kalau sudah hilang ibu, tidak ada artinya kehidupan iman itu kalau sudah tidak ada akidah dan tidak ada komitmen kuat untuk menghilangkan kesyirikan. Karena ini yang paling penting. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kisi yang pertama. Ini masih banyak kisinya. Kisi yang kedua, yang penting pada pembahasan ini itu apa? Benar secara akidah, walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak walaupun dosanya dikit. Paham atau tidak paham? Tidak paham insya Allah. Makanya jangan buru-buru nulis. Paham ya? Enggak paham ya. Saya ulang kembali, tidak usah ditulis dulu. Masalah nulis gampang, nanti bisa diputar kembali di YouTube. Orang yang akidahnya benar walaupun dosanya banyak itu lebih baik, walaupun ini bukan pilihan kita ya, kita membicarakan tentang betapa pentingnya akidah. Orang yang akidahnya benar tapi dosanya banyak itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak walaupun dosanya kecil. Kita bicara, maaf ya ibu, ada nggak orang muslim dia tetap sholat, tetap puasa, dia beriman sama Allah, dia tidak mau syirik, tapi dia zina? Ada atau tidak ada? Ada. Makan riba? Ada. Membunuh? Ada. Tapi ada nggak orang yang akidahnya rusak, dia mengatakan Tuhan itu banyak ya, di agama mereka dia menyembah pada patung, tapi dia kalau disuruh zina dia nggak mau zina, disuruh minum khamar dia nggak mau, disuruh bunuh, ayo bunuh dia, saya nggak mau bunuh. Dosanya lebih dikit atau tidak? Dosanya lebih dikit. Orang semacam ini walaupun dua-duanya bukan pilihan, ini kalau di compare, diletakkan dalam kacamata keimanan, orang yang akidahnya benar tetapi dosanya banyak ini masih lebih baik daripada orang yang akidahnya sudah rusak walaupun dosanya dikit. Ini bukan berarti untuk melegalkan kita berbuat dosa loh. Pak, kenapa melakukan dosa? Yang penting akidah saya benar. Enggak bilang kayak gitu juga. Karena pantulan akidah yang benar adalah komitmen meninggalkan dosa. Tapi kita bicara tentang hal ini supaya semakin paham. Makanya kita dalam Islam, ada nggak kita menjumpai orang yang masuk surga walaupun dia zina? Ada, namanya Ma'is bin Malik. Ingat kisahnya Ma'is bin Malik? Seorang sahabat Nabi berzina, bu. Quran masih diturunkan. Hidupnya pada zaman Rasulullah.
sudah punya istri, zina. Maaf ya, zina itu kalau semakin banyak bariernya, kok semakin ditabrak semua barrier itu dosanya semakin besar. Makanya maaf, zina sama tetangga dekat itu lebih besar daripada zina sama orang jauh. Bukan berarti nanti oh sama orang jauh, enggak. Kadang-kadang kalau saya khawatir saya ini kalau cerita-cerita, paham ya di sini ya, bariernya seorang Ma'is bin Malik untuk berzina itu banyak. Quran masih turun dan Quran itu sering menceritakan apa yang terjadi pada kehidupan para sahabat. Harusnya mikir kan, wah nanti kalau saya zina nanti ketahuan, dan pasti ketahuan. Rasulullah masih ada, sahabat masih banyak, punya istri. Makanya maaf ya, orang yang berzina belum punya istri sama orang yang zina sudah punya istri hukumnya beda. Tadi saya mengatakan kaidahnya, semakin besar penghalangnya, kok semakin ditabrak itu semakin gede dosa zinanya walaupun sama-sama zina. Makanya zina sama kakak ipar atau adik ipar naudzubillah min dzalik itu jauh lebih parah daripada zina dengan teman, mungkin teman SD atau teman SMP, naudzubillah min dzalik. Ini contoh. Maka sesungguhnya ini kembali kepada sebuah kaidah tadi ya. Maka sesungguhnya ada enggak di dalam Islam seorang pezina yang masuk surga ketika tobatnya diterima? Ada. Ma'is bin Malik, dia ditegakkan hukuman rajam, meninggal dunia, dan Rasulullah mengatakan tobatnya telah diterima oleh Allah. Kalaulah tobatnya Ma'is bin Malik keutamaannya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, seluruh penduduk Madinah mendapatkan bagian dari tobatnya Ma'is bin Malik. Padahal dia pezina tapi tobat, dan syarat diterimanya tobat itu apa? Beriman sama Allah. Ada enggak seorang sahabat yang pecandu minuman keras? Ada ya, namanya ada nama seorang sahabat peminum keras, dia minum keras. Abu Mihjan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, peminum khamr, jagonya peminum khamr, bartender lewat sama dia, peminum khamr terus. Tapi akhirnya di ujung kehidupannya beliau bertobat. Ada orang yang terkadang akidahnya benar, dosanya banyak, ada. Makanya kita mendapati ada pembunuh 100 nyawa, 100 orang. Pernah dengar hadisnya? Kalau nggak dengar kebangetan banget hadis ini terkena. Ada pembunuh 100 orang, lalu dia bertobat, lalu diterima nggak Allah tobatnya? Diterima oleh Allah. Kenapa? Karena akidahnya benar, imannya masih terjaga, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang akidahnya benar, imannya terjaga, walaupun dia lemah di dalam mengendalikan syahwatnya sampai melakukan dosa, maka akidahnya yang benar itu satu waktu akan menyelamatkan dia. Makanya orang yang masuk ke neraka dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga. Ada yang sifatnya mu'aqqatah, ada yang sifatnya syibhul khulud, ada yang sifatnya khalidina fiha. Apa yang sifatnya mu'aqqatah? Sementara dia di atas untuk menebus dosanya, lalu mereka akan keluar dari neraka itu menuju kepada surga. Dari mana malaikat itu membedakan antara mereka yang tidak kekal dengan yang kekal di dalam neraka? Yang tidak kekal itu dari wajahnya. Akidah yang benar itu akan menjadikan wajah itu nanti bercahaya pada waktu hari kiamat ketika masuk ke neraka, ketika dosanya dia lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi yang dinamakan wajahnya bercahaya, ada tanda di keningnya, itu bukan tanda hitam di sini, bukan. Ini nanti bercahaya pada waktu ketika di akhirat. Lah ada orang yang akidahnya benar tapi dosanya lebih berat daripada kebaikannya, dia dicemplungkan dulu ke neraka, ditebus dosa itu dengan api neraka. Setelah dia ditebus, ada saatnya nanti keluar. Ada yang dikeluarkan karena mendapatkan syafaatnya teman, ada yang keluar mendapatkan syafaatnya sujud, ada yang keluar mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, ada yang keluar karena mendapatkan syafaat dari anaknya, ada yang keluar karena syafaat puasa dan tilawah yang pernah dia baca, macam-macam. Tapi selama akidahnya benar. Jadi orang yang akidahnya benar walaupun dosanya banyak, walaupun ini nggak pilihan kita, itu lebih ringan, itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak walaupun dosanya dikit. Ada orang yang dia mengatakan Allah itu banyak, Tuhan itu banyak, tapi dia kalau diajak zina nggak mau, korupsi nggak mau, saya mau korupsi, membunuh nggak mau dia membunuh, tapi dia tetap berbuat syirik sama Allah, maka sesungguhnya dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah.
Makanya Allah menyatakan ulaika hum syarrul bariyah. Jadi itu yang menjadikan kita harus paham, yang paling mahal pada kehidupan iman itu apa? Bukan sholat, bukan puasa, dan bukan sedekahnya, tapi yang paling berat itu akidah la ilaha illallah itu loh. Muhammadur Rasulullah itu yang paling mahal. Makanya ada sebuah peristiwa nanti di akhirat namanya bitaqatu la ilaha illallah. Bitaqah itu kartu la ilaha illallah. Ada manusia disidang oleh Allah dalam pengadilan Allah, dihamparkan itu seluruh dosanya, lalu dia tertunduk di hadapan Allah, lalu dia tidak berani menatap Allah karena hamparan dosa yang dia jumpai dan dia dapatkan. Lalu dia tidak ada harapan untuknya untuk mendapatkan apapun rahmat Allah, karena dosanya yang sudah menggunung begitu panjangnya, sepanjang mata memandang. Maaf ya Bu, ada orang yang nanti ketika catatan keburukannya dihamparkan, lu sampai matanya itu ke ujung nggak nyampe. Naudzubillahi min dzalik. Maka ketika pada saat itu dihamparkan, dia tertunduk, ya Allah. Lalu Allah menyampaikan, mau nggak kamu itu masih punya satu hal yang baik gitu, satu hal yang luar biasa. Terus dikeluarkanlah bitaqah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah itu. Maka dia berkata, loh kalimat itu apa yang bisa saya harapkan itu ya Allah. Dan ketika kalimat itu diletakkan di dalam mizan kebaikan, lalu seluruh dosanya diletakkan pada mizan yang sebelah sampingnya sebelahnya, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada dosa yang dia kerjakan. Itulah akidah Bu, itu mahal harganya. Hari ini banyak orang menyerang kita itu dalam akidah. Dajjal itu tidak nyerang kita dalam persoalan-persoalan hartanya bapak dan ibu dan hartanya saya. Dajjal mah tidak butuh mobil saya, Dajjal tidak butuh rumah saya, tidak butuh rumahnya ibu, tidak butuh pakaian ibu, tidak. Dajjal itu butuh yang paling mahal. Yang paling mahal itu kalimat la ilaha illallah. Makanya Dajjal itu mempropagandakan kesyirikan dan kekufuran. Dan itu yang kita khawatirkan. Kenapa kita konsen masalah ini pada pembahasan nomor 1 Ustaz? Ya iya, ini pembahasan penting ini, karena ini syarat sah. Ibu kalau ngurus sesuatu lalu disebut, Bu ini syarat yang pertama ini jangan sampai ketinggalan ya, pasti ibu akan memperhatikan syarat 1 itu. Contoh ketika mendaftar, lalu disebutkan harus ada surat kelakuan baik SKCK gitu. Ini tidak boleh kosong ya syarat ini. Kita pasti akan memperhatikan syarat itu. Dan syarat la ilaha illallah itu bukan baik, tapi kebenaran dengan akidah yang benar. Paham? Question nomor 2? Paham insyaallah. Yang ketiga, akidah itu intinya apa Ustaz? Akidah itu intinya adalah kita tidak melakukan kesyirikan. Karena apa? Memahami akidah secara basic ya. Maka sesungguhnya definisi akidah itu apa? Definisi akidah itu salah satu di antara makna yang tersirat itu adalah tidak melakukan kesyirikan. Makanya maaf, syirik itu harus paham. Syirik itu apa Ustaz? Kalau ada yang mengatakan syirik itu nyembah sama batu, salah. Nyembah sama batu bukan syirik. Nyembah sama batu itu contoh kesyirikan, bukan definisi kesyirikan. Bahaya kalau kita mengatakan nyembah sama batu itu syirik. Berarti kalau ada di antara penuntut ilmu mengatakan bahwasanya syirik itu nyembah sama batu, ini berbahaya, fatal akibatnya. Apa konsekuensi dari perkataan ini? Kalau ibu saya mengatakan syirik itu hanya nyembah batu, berarti lainnya tidak ada yang kita anggap syirik kecuali nyembah sama batu. Padahal nyembah sama batu itu bukan kesyirikan, tapi contoh dari kesyirikan. Lah syirik itu apa Ustaz? Kita kembalikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Paham artinya? Enggak insyaallah. Nah, syirik itu artinya an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu syirik. Maka termasuk dari kesyirikan itu para ulama lalu menyampaikan tandingan bagi Allah dalam 4 perkara.
Satu, kamu berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Dua, kamu takut kepada Allah dan takut kepada makhluk, dan takutmu kepada makhluk lebih besar daripada takutmu kepada Allah, itu juga bagian dari kesyirikan. Tiga, niat kamu kepada dunia sama dengan niat kamu kepada Allah, bahkan bisa lebih besar daripada kepada Allah. Yang keempat, cintamu kepada makhluk lebih besar daripada cintamu kepada makhluk lebih besar daripada cintamu kepada Allah, itu juga bisa merupakan bagian dari sebuah kesyirikan. Masya Allah. Artinya dari situ syirik itu bisa kemana-mana. Walaupun kita tidak boleh gampang-gampang menyebutkan kata kesyirikan kepada orang lain. Hati-hati ya, jangan mentang-mentang baru kita membahas syirik lalu kita keluar-keluar gampang mengatakan syirik. Syirik mbak, itu syirik mbak, ya, syirik mbak, jangan gitu. Tapi kita sikapi dengan ilmu. Makanya yang kita harus pahami yang ketiga adalah bahwasanya syirik itu adalah, kita harus paham dulu definisi kesyirikan itu apa. Kalau kamu doanya kepada Allah dan kepada selain Allah, itu syirik. Kalau kamu taatnya kepada Allah dan taatnya kepada makhluk sama, bahkan taatmu kepada makhluk sama dengan ketaatanmu kepada Allah, itu syirik. Ketika niatmu kepada dunia lebih besar daripada kepada Allah, itu bisa merupakan kesyirikan. Dan cintamu kepada makhluk lebih besar daripada cintamu kepada Allah, maka itu juga merupakan bagian dari kesyirikan. Tapi ingat, syirik itu juga ada beberapa ragam. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil dan syirik besar itu, kalau syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Kalau syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Nah, itu tentunya nanti pembahasan panjang, tapi kita pembahasan kisinya saja dulu. Jadi disinilah kita akhirnya paham, oh syirik itu bukan hanya nyembah sama batu. Makanya syirik itu nanti bisa bermanuver dan bisa berinovasi tanpa kita sadari apa yang ada di sekitar kita. Bisa jadi itu merupakan langkah-langkah yang bisa membuka banyak kesyirikan dalam kehidupan seorang mukmin. Ya, maka itu yang ketiga. Yang keempat, ya, ketika seseorang berada pada zaman fitnah, ketika seseorang itu berada pada zaman fitnah, satu periode sebelum munculnya Dajjal, itu namanya zaman fitnah. Satu periode sebelum munculnya Dajjal itu disebut dengan zaman fitnah. Tidak ada yang paling pekat dan tidak ada yang paling mendominasi, merusak kehidupan manusia kecuali kesyirikan. Masya Allah. Saya ulang kembali, kalau seseorang itu berada pada zaman fitnah, yaitu satu periode sebelum munculnya Dajjal, maka sesungguhnya tidak ada fitnah yang paling besar merusak semua sendi keimanan yang ada pada kehidupan bermasyarakat kita beriman kepada Allah, kecuali apa? Kecuali kesyirikan. Kita mempelajari ini supaya kita selalu waspada tentang kesyirikan itu. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini, ibu apa anda khawatir? Rasulullah mengatakan begini, wa ma antum fi syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Kata Nabi SAW, perumpamaan umatku kelak ketika mereka terperosok kepada kesyirikan itu sebagaimana kamu melihat ada domba yang berwarna hitam. Ada domba berwarna hitam, lalu ada garis melintang putih sedikit. Biasanya kalau ibu melihat domba hitam, ada kan bentolan-bentolan putihnya, bukan panu. Kalau domba yang ada panu. Maka kata Nabi, putih-putih pada hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan, dan hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang terperosok kepada kesyirikan. Masya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya tadi saya mengatakan, ibu tahu nggak, ada yang namanya periode pra munculnya Dajjal. Rasulullah itu sudah memprediksi sebelum munculnya Dajjal ada 3 fitnah. Ada namanya fitnah yang namanya fitnah akhlas,
ada yang namanya fitnatus sarra, ada namanya fitnah duhaima. Ya, bagi yang mengikuti This is the End Shamila series kami pasti sudah paham ini. Fitnatu akhlas itu apa? Perpecahan di antara kaum muslimin, permusuhan di mana-mana. Dan kita dapatkan nggak hari ini? Kita dapatkan hari ini. Nggak usah jauh-jauh lah, di masjid aja banyak yang berselisih. Setelah fitnah akhlas ini digantikan dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu apa? Orang-orang muslim diberikan oleh Allah kunci-kunci dunia. Mereka diberikan kekayaan yang mereka tidak pernah peroleh sebelumnya. Makanya banyak negara di Afrika Timur Tengah yang dulunya miskin sekarang kaya raya. Ini namanya fitnatus sarra, fitnah kekayaan. Lalu orang berbunuh-bunuhan hanya karena ingin mendapatkan sekeping dua keping emas. Setelah fitnatus sarra, kata Rasulullah, nanti akan menuju kepada prakondisi yang terakhir, namanya fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Kata Nabi SAW, fitnah duhaima itu sebuah fitnah ketika kondisi sebagaimana begitu gelap sampai orang itu untuk menepati yang benar dan yang salah itu sulit. Kenapa gelap? Ini yang benar yang mana? Yang benar itu yang mana? Sebagaimana kalau kita berada di rumah kita jam 11 malam, PLN mati. Kita mau menuju ke kamar mandi, gampang atau susah? Susah. Yang biasanya cuma setengah menit bisa jadi 5 menit. Meraba, jedok, wah kena sofa, jedok kena lemari, jedok kepentos sama tembok, baru akhirnya nyampe ke kamar mandi. Kalau gelapnya malam di rumah kita jam 11 malam ketika PLN mati, listrik mati, susahnya kita ke kamar mandi. Kata Nabi, susahnya manusia untuk mengikatkan dirinya kepada kebenaran pada fitnah duhaima itu lebih gelap daripada gelapnya rumah kita di tengah malam. Dan kata Rasulullah, kalau sudah muncul 3 prakondisi ini sebelum munculnya Dajjal, kenapa? Dajjal tidak akan muncul, Bu, sampai fitnatu akhlas, fitnatu sarra, sama fitnah duhaima. Sekarang pertanyaan kita, jujur kita menjawab, fitnah 3 ini sudah muncul atau tidak muncul? Muncul. Fitnatu akhlas, pertengkaran sampai sekarang masih di mana-mana. Komunitas kajian hari, tidak usah jauh-jauh lah. Mungkin kajian di Darussalam, yang kajian Kamis sama kajian Rebu beda. Ya atau tidak? Yang kajian Rebu mungkin merasa begini, yang kajian Kamis merasa begini. Padahal satu masjid. Yang disampaikan juga kitabnya sama kadang-kadang. Itu fitnah, itu namanya fitnatu akhlas. Nanti setelah fitnatu akhlas, fitnatu sarra, hari ini diberikan ke lapangan. Semuanya jadi duit, Bu. Makanya sekarang Masya Allah kan, sekarang perbendaharaan itu luar biasa, uang itu luar biasa mengalir di keluarga-keluarga muslim kan. Bahkan maaf ya, sekarang sampai bisnis itu masuk ke rumah-rumah kecil. Makanya pemain-pemain bisnis besar retail kalah dengan ibu-ibu berdaster ketika sudah ikut di marketplace. Karena begitu banyaknya harta yang ini namanya fitnatu sarra. Kondisi fenomena ketika harta itu lapangnya luar biasa kemana-mana pada keluarga kaum muslimin. Yang ketiga itu duhaima. Sekarang itu kalau kita ngelihat di YouTube kadang-kadang kita bingung ini. Ya Allah apa? Kadang-kadang itu sampai saya itu udahlah, saya letakkan handphone. Padahal saya masih punya peralatan, saya masih punya alat, ilmu alat untuk bisa mengecek di kitab. Saya tidak bisa bayangkan ibu ketika ngelihat di YouTube itu kadang-kadang bingungnya kayak apa. Saya aja yang masih punya ilmu alat untuk membaca, paham bahasa Arab, bisa buka kitabnya aja masih kadang-kadang itu bingung, ini gimana sih yang benar ini. Itu yang disebut dengan fitnah duhaima. Dan itu baru terjadi pada tahun 2023, Bu. Kita sudah mengalami masa-masa itu. Ibu bisa bayangkan 2050 ketika anak-anak kita yang kecil ini sekarang besar, kita bisa bayangkan fitnah duhaima bukan semakin menipis tapi semakin menebal. Kalau sudah menebal baru muncul Dajjal. Makanya akhirnya sekarang ketika kita masalah LGBT aja kita tidak tuntas ya, masalah homo, lesbian. Sekarang kita menyatukan suara tentang masalah homo aja susah. Masalah yang sudah jamak kita ketahui tentang masalah keberkahan melahirkan, sekarang diperdebatkan kembali tentang perempuan yang melahirkan. Saya tuh mulai berpikir, oh pantas kalau Nabi mengatakan nanti ketika muncul Dajjal 7
tulisan kafaro yang ada di keningnya Dajjal itu tidak semua orang itu bisa membaca itu kafaro. Kenapa? Bisa jadi ada yang membaca kafaro itu kafir, itu Dajjal itu. Rasulullah mengabarkan Dajjal itu keningnya ada tulisan kafaro. Sebagian lagi mengatakan itu bukan kafaro, itu estetika. Bisa nggak itu kemungkinan terjadi, Bu? Karena Nabi mengatakan tidak setiap umatnya bisa membaca tulisan kafaro. La yakrauhu illa mu'minun, kata Rasulullah. Nabi itu mengatakan la yakrauhu, tidak ada yang bisa membaca tulisan kafaro kecuali harus syaratnya satu, dia betul-betul beriman. Kalau dia bukan ibu yang beriman sama Allah, dia bisa membaca kafaro. Bagaimana dia bisa menyelamatkan anak? Untuk dirinya aja dia nggak selamat. Kalau bapak-bapaknya tidak paham tentang akidah, dia nggak bisa membaca kafaro. Karena Nabi memberikan syarat untuk membaca itu kamu harus betul-betul beriman. Makanya maaf, itu baru iman. Apalagi yang nggak bisa membaca Iqra, kan itu kafaro itu apa ya? Kafatoba ya itu. Lebih panjang lagi. Artinya disitulah kita memahami poin yang keempat, kesyirikan itu pekat pada akhir zaman. Makanya akhirnya kita memohon kepada Allah itu yang penting itu apa? Mohonlah kepada Allah untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Sebelum kita minta rezeki, sebelum kita minta istiqomah, minta supaya dijauhkan dari kesyirikan. Karena itu poin yang sudah disampaikan oleh Nabi. Dan ibu paham nggak? Sebelum munculnya Dajjal, itu akan bermunculan 30 Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar. Penyebutan baginda Nabi dengan kata salasun 30, itu penyebutan Nabi dengan kata 30 bukan maknanya membatasi hanya 30, tapi penyebutan kata 30 yang disampaikan oleh baginda Nabi untuk menyebutkan berapa banyaknya pengikut Dajjal sebelum munculnya Dajjal. Kita lihat pula, jujurlah, jangan kuper-kuper banget lah. Kita itu kan melihat hari ini orang yang berlomba-lomba, dari artis luar negeri, artis Korea, yang mempropagandakan mata satu itu kan bukan sesuatu yang kita lihat tidak ada, jelas nyata. Kenapa itu selalu ada kejadian kayak gitu? Karena mereka tahu Dajjal itu muncul. Maaf ya, Dajjal itu setan atau manusia? Iblis atau manusia? Manusia yang diberikan oleh Allah kekuatan yang besar untuk menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Kalau dia manusia, berarti dia membutuhkan bantuan dari manusia-manusia yang setuju dengan ide besarnya dia. Karena yang menyatukan Dajjal besar dengan Dajjal kecil, yang menyatukan itu apa? Kesamaan visi dan ide untuk menggelincirkan dan mencabut manusia dan mencerai-beraikan manusia dari iman yang benar dan tauhid yang lurus. Makanya disebut dengan New World Order, tatanan dunia baru. Kan sekarang kita kayak gitu kan Ibu, kita sekarang tahu nggak kalau kita ini kayak diarahkan gitu ya, dan kita tuh ngikutin aja apa yang jamak. Saya tuh kalau memperhatikan kayak ada invisible hand yang hari ini tuh ngatur kita. Dulu orang pakai emas, tiba-tiba berubah semuanya pakai kertas, semuanya pakai kertas. Padahal kadang-kadang kalau kita berpikir secara akal, kan harusnya enggak seimbang. Orang kerja sebulan cuma dapat beberapa kertas. Yang kertas itu kalau ditimbang tidak sampai 2 kilo, 3 kilo. Dan itu kertas yang nilainya tidak sebanding dengan kerja selama 1 bulan. Ya tapi itu jamak sudah menjadi ketentuan berlaku di seluruh dunia. Semua manusia pakai. Sekarang enggak, kertas sudah mulai ditinggalkan. Uang kertas sekarang hampir-hampir susah kita dapatkan, karena kita bayarnya pakai QRIS, kita bayarnya pakai ATM. Bukan masalah hukumnya, saya nggak membicarakan hukumnya, tapi Ibu sadar nggak, kenapa kok kita itu kayak set ke kanan, set ke kiri, set diatur semuanya. Dan itulah salah satu hal yang kita harus selalu khawatirkan. Makanya disitulah kita akhirnya memahami poin yang keempat, syirik itu merupakan perkara yang paling dominan pada kehidupan pada waktu fitnah sebelum munculnya Dajjal. Nomor 5 yang kita harus paham,
Orang yang melakukan kesyirikan yang akhirnya gagal mendapatkan surga, itu bukan berarti orang yang melakukan kesyirikan itu mereka tidak beriman dan tidak mengenal Allah. Salah, Ibu. Kadang-kadang ada orang yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia tetap melakukan kesyirikan. Karena apa? Mengenal Allah itu tidak secara otomatis menjamin kamu selamat dari kesyirikan. Paham ya? Jadi orang yang mereka melakukan syirik itu kadang-kadang mereka mengenal Allah. Masalahnya mereka itu apa? Mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu intinya masalah yang ada. Kita lihat, Ibu, pada zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan kaum musyrikin, tahu kan kaum musyrikun pada zaman Rasulullah yang diperangi oleh baginda Nabi? Apakah orang musyrik yang diperangi oleh Nabi SAW mereka tidak mengenal Allah? Mengenal Allah atau tidak mengenal Allah? Mengenal Allah. Wong nama mereka Abdullah, hambanya Allah. Bahkan Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Az-Zumar 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Coba dibuka surat Az-Zumar 38. Kalau kamu tanya sama Abu Jahal, kamu tanya sama Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi wahai Abu Jahal dan Abu Lahab? Maka kata Allah, la yaqulunna Allah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu pasti akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Masya Allah ya. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Orang yang kenal Allah belum tentu mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah. Sama dengan bahasa yang paling mudah dalam rumah tangga, orang yang mencintaimu belum tentu dia mampu memiliki kesetiaan dengan dirimu. Sama pula orang yang mereka melakukan kesyirikan itu pada dasarnya mereka selingkuh pada hatinya kepada Allah, walaupun mereka mengenal Allah. Karena Abu Jahal kalau ditanya siapa Tuhanmu, mereka mengatakan Allah kok. Abu Lahab kalau ditanya siapa itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Abu Lahab pasti mengatakan Allah, karena Allah sudah mengabadikan itu di dalam surat Az-Zumar 38. Tapi kenapa kok mereka tetap dimusuhi sama Allah? Karena mereka tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Jadi di sini kita akhirnya memahami tentang salah satu kaidah kesyirikan. Mengenal Allah bukan berarti secara otomatis bisa menjamin diri kamu memurnikan ibadahnya kepada Allah. Karena yang bisa menjadikan kita murni beribadah, hidup kita hanya kepada Allah adalah komitmen kuat yang datang dari hati kita dengan ilmu yang benar. Ya. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya setiap orang yang mengenal Allah itu belum tentu melakukan, orang yang mengenal Allah belum tentu dia terjamin dari kesyirikan. Sampai betul-betul kita berusaha belajar, mengetahui, membaca, mendengar, melazimi majelis ilmu, lah barulah kita itu nanti akan tahu, oh ini syirik, oh ini syirik, oh ini syirik, yang bisa menggagalkan sebuah tiket perjumpaan saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya akhirnya kita paham, orang yang berbuat syirik bukan berarti dia tidak mengenal Allah. Enggak. Banyak dukun tuh kalau ditanya siapa menciptamu, dukun akan mengatakan siapa? Allah. Banyak dukun yang terkadang ketika mereka memulai prakteknya dan ritualnya, dukunnya mengatakan bismillah. Ya atau tidak? Karena sesungguhnya kesyirikan itu intinya bukan karena dia tidak mengenal Allah atau mengenal Allah, bukan itu intinya. Inti kesyirikan itu adalah apakah kamu setelah mengenal Allah, maukah kamu mengambil komitmen untuk setia hanya kepada Allah semata, lalu menafikan yang lainnya dari selain Allah. Itulah yang disebut dengan akidah yang benar. Makanya tadi saya mengatakan orang yang cinta sama kita belum tentu setia sama kita. Orang yang mengenal Allah belum tentu dia itu akan setia dengan Allah. Makanya saya menyampaikan surat Az-Zumar tadi ayat yang ke-38 kepada ibu, supaya ibu betul-betul harus memiliki mindset yang benar. Orang yang mereka itu sholat belum tentu terjamin dari kesyirikan sampai betul-betul dia punya komitmen untuk meninggalkan kesyirikan.
Ada nggak orang yang datang ke dukun setiap 1 bulan 2 bulan sekali tapi tetap sholat? Ada. Lu sampai Allah menyampaikan, Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi dukun sholatnya 40 hari tidak diterima. Itu seakan-akan Rasulullah itu mengatakan banyak orang yang datang ke dukun tetap sholat. Banyak orang yang mempercayai tentang perkara-perkara gaib, penunggu ini lebih kuat daripada Allah dan Rasulnya, lebih kuat daripada Allah, tapi tetap dia bersedekah. Bisa saja. Makanya disitulah kita harus paham, supaya kita jangan sampai tertipu dengan kalimat saya kan mengenal Allah. Betul, saya mengenal Allah, ibu mengenal Allah, tapi belum tentu kita selamat dari kesyirikan itu sendiri. Sampai betul-betul kita akhirnya memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Lalu yang terakhir, kisi ini penting pada pembahasan poin yang pertama. Disinilah kita akhirnya paham, orang yang melakukan kesyirikan itu selalu memiliki alibi di balik setiap kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi orang yang melakukan syirik itu selalu memiliki alasan kenapa mereka berbuat kesyirikan itu. Contoh, Allah sebutkan di dalam salah satu ayat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang yang mereka itu menyembah kepada selain Allah, mereka itu kalau ditanya kenapa kamu nyembah selain Allah, perhatikan alibi mereka, mana abuduhum, kami itu tidak pernah nyembah patung, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka tapi sesungguhnya itu hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Artinya apa sih pelajaran yang Allah sampaikan pada surat Az-Zumar ini? Orang yang melakukan kesyirikan selalu memiliki alibi di balik kesyirikan yang mereka kerjakan. Oh, kami tidak syirik kok, ini cuma perkara-perkara kecil aja dalam kehidupan kultur kami. Tapi di mata Allah syirik. Maka inilah yang menjadikan kita, inti poin pada poin yang pertama ini apa? Ibu tidak akan pernah bisa mendapatkan surganya Allah sampai betul-betul saya, ibu, suami kita, anak kita itu betul-betul memperhatikan tentang akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Ini merupakan sebuah tema yang sejatinya sudah mulai hilang. Tema ini sudah mulai lengser dengan tema-tema yang lainnya, sehingga akhirnya banyak anak kita itu tidak paham. Anak kita tidak mengerti tentang tauhid itu apa, syirik itu apa. Yang mereka ketahui harus sholat. Betul, kita harus mengajarkan sholat sama anak kita. Tapi satu perkara yang lebih besar daripada urusan sholat itu apa? Menanamkan akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Nah, ini tidak boleh untuk kita abaikan pada kehidupan kita, karena syarat sahnya memasuki surga adalah tauhid, akidahmu benar, imanmu lurus. Maka itulah yang bisa menghapuskan dosamu dan bisa mendapatkan rahmatnya Allah untuk meraih surganya Allah. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada poin yang pertama. Semoga pada poin yang pertama ini kita paham, kita mengerti. Insya Allah pada kajian selanjutnya kita akan menuju kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tentang orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Apa itu maksudnya, Ustaz? Nah, inilah pembahasan kita pada jam dan waktu yang kurang lebih sama di bulan depan. Insya Allah, semoga Allah merahmati semua yang kita kerjakan. Pertanyaan dikhususkan sesuai dengan materi kajian. Enggak. Semuanya aja kalau misalnya kurang.
Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya bertanya, apakah menggunakan gelang atau kalung kesehatan termasuk syirik ataukah tidak? Menggunakan gelang kesehatan, kalau memang ada penjelasan medisnya dan bisa dibuktikan penjelasan medisnya, maka bukan termasuk kesyirikan. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali penjelasan medisnya, hanya diyakini berdasarkan kepada proses keyakinan semata, tentunya bisa mengakibatkan sebuah kesyirikan. Apakah syirik kecil atau syirik besar, ya tergantung bagaimana keyakinan orang yang menggunakan gelang itu. Nah, sekarang kita tanyakan kembali kepada setiap yang memproduksi gelang itu, apakah ada penjelasan secara medisnya. Nah, itu harus mendapatkan kajian lebih panjang lagi insya Allah. Bagaimana cara mengenali kesyirikan? Bagaimana mengenali kesyirikan dalam sehari-hari yang berkembang di masyarakat kita? Mengenali kesyirikan itu dengan ilmu. Makanya dengan kita mengetahui ilmunya, setiap kita melihat ada sesuatu, jangan sungkan untuk bertanya. Tidak akan sampai kepada saya dan tidak akan sampai kepada dirinya ibu satu kebenaran tanpa kita bertanya. Pertanyaan itu membabil ilmi. Pertanyaan itu merupakan pintunya ilmu. Makanya dengan kita bertanya, kita akan tahu apakah ini merupakan bagian dari kesyirikan ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, jika laki-laki dan perempuan belum menikah, maka surganya adalah ibunya. Ini enggak sesuai materi. Kapan waktu terbaik membaca Al-Kahfi? Salat duha. Ini tidak sesuai materi. Jika kita tidak sengaja meminum air mantra, apa harus bertobat saja atau harus diruqyah juga? Ini harus bertobat. Kalau memang tidak sengaja, ya cukuplah bertobat dan tidak perlu diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan banyak yang tidak sesuai dengan tema, jadi saya fokuskan dulu yang sesuai dengan tema. Karena salah satu di antara adab kita terhadap ilmu adalah bertanya sesuai dengan konteks materi yang sedang disampaikan. Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita khawatir bahwasanya kita mencintai makhluk daripada cinta kita kepada Allah. Setidaknya orang itu kalau ingin mengetahui dan meraba apakah dia dicintai oleh Allah ataukah tidak, setidaknya kalau kita melihat kematiannya, kematian hamba yang Allah cintai pasti dimatikan husnul khotimah. Yang kedua, kalau kita melihat kehidupannya, orang yang dicintai oleh Allah pada lembaran kehidupan mereka selalu dijaga oleh Allah dari dosa, dan selalu Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk istiqamah. Makanya kalau ibu menjumpai siapapun yang melazimi satu ketaatan dan ibadah dan dia istiqamah di atas ketaatan itu, istiqamah itu merupakan refleksi dari rasa cintanya Allah kepada makhluk. Bagaimana menjadikan Allah itu kita cintai lebih daripada apapun, itu merupakan pelajaran sepanjang hidup yang tentunya tidak bisa kita lakukan hanya dalam waktu yang sekejap, tapi itu merupakan sebuah pelajaran hidup yang panjang yang tentunya harus selalu kita upayakan dan harus selalu kita ikhtiarkan setiap waktunya supaya kita senantiasa mampu meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mengenai TikTok, itu kan misi Dajjal. Kenapa para ustadz berdakwah selalu di program TikTok? Nah, saya tidak tahu ibu, apakah itu program Dajjal atau tidak. Yang jelas kami platformnya belum memakai TikTok. Di dalam sosial media resminya Umar Mita tidak memakai TikTok. Langkah awal menanamkan akidah kepada anak ini penting. Menanamkan akidah kepada anak ini bu, ini merupakan salah satu pelajaran penting sekali. Dan mari kita pulang bawa oleh-oleh ini. Maka caranya adalah berdialog dengan dialog yang selalu kita kaitkan dengan akidah kita dan iman kita kepada Allah. Kita membelikan jajan, sampaikan Allah maha baik ya, terima kasih sama Allah dulu sebelum terima kasih sama Abi sama Umi.
Sebelum terima kasih sama mama dan papa, terima kasih sama Allah. Sebelum tidur kita katakan Allah maha melihat kita, apa yang kamu lakukan dilihat oleh Allah. Maka itu merupakan pola pendidikan akidah paling ringan dengan pembicaraan yang tidak pernah luput untuk kita kaitkan kepada Allah. Hal-hal yang salah harus mulai kita tanamkan dari semenjak kecil. Istri saya menanamkan sama anak itu, contoh mata satu itu sudah ditanamkan dari semenjak kecil. Jadi kalau ada satu mainan kartun ada mata satu, anak-anak saya langsung rame lapor sama ibunya, ibu ini ada mata satu, langsung dipindah. Itu merupakan hal kecil, tapi kalau kita tanamkan semenjak kecil, maka semenjak belia dia akan gemilang di waktu dewasa. Dan kita tidak akan susah menanamkan itu nanti ketika dia sudah dewasa. Anak-anak sudah ditanamkan kalau melihat perempuan tidak pakai hijab maka malu. Maka setiap anak-anak kami ketika melihat ada tayangan ada perempuannya tidak pakai hijab, mereka langsung mengatakan malu, suruh dipindah. Hal-hal semacam itu sebenarnya simpel, Bu. Makanya Rasulullah menanamkan akidah kepada para sahabat itu apa? Dengan cara dialog. Dengan cara dialog. Dan itulah salah satu masalah besar kita selaku orang tua. Kita banyak sekali mampu ngobrol dengan banyak orang, tapi belum tentu kita mampu ngobrol dengan anak kita. Kita mampu bertahan dengan berbagai macam hal yang kita lakukan di internet, tapi belum tentu kita bertahan 10 menit dengan anak kita. Dan ini teguran untuk saya, teguran untuk kita semuanya. Mintalah kepada Allah supaya kita punya kemampuan untuk berdialog dan berkomunikasi dengan anak kita. Lalu semuanya kaitkan itu dengan Allah. Saya ini pernah, Bu, kisah nyata. Saya dulu sekitar 2003 atau 2004, berarti sudah hampir 15 tahun lebih. Saya pernah dulu ketika kami kuliah ada liburan musim panas, ada namanya Soifiyah. Saya ketika liburan musim panas, saya khidmah kepada salah satu pondok. Ada namanya Ma'had Sighar. Ma'had Sighar itu pondok untuk anak-anak kecil. Saya menemani sembari mengawasi anak-anak menghafalkan Quran. Jadi umur mereka kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, tapi mereka sudah di pondok. Ada satu hal yang luar biasa saya peroleh, dan itu didapatkan dari proses dialog para ustadz kepada anak-anak kecil ini. Ketika mereka dibawa rekreasi Tawangmangu di Grojogan Sewu, saya saat itu diberikan amanah untuk menghandle 6 anak atau 5 anak. Kita jalan, lalu kan di tempat wisata kan banyak orang pacaran, laki perempuan, laki anak muda. Lu anak kecil seumuran 8 tahun bisa berani mengingatkan seseorang, tentunya dengan cara baik. Ketika lagi duduk minum, di depan kita ada 2 orang yang sedang memadu kasih, syahwat. Lalu anak ini ngomong sama 2 orang ini, "Mas, Om," gitu. Itu istrinya ya. Yang ditanya, senyum, 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 senyum. Diulang lagi sama anak itu. Padahal saat itu saya sudah pegang, sudah nak, sini nak, gitu. Dia tanya lagi, itu nggak sama sekali saya suruh, demi Allah nggak saya suruh. Itu istrinya ya Om. Jawabannya senyum, senyum. Terus yang perempuan yang asalnya ditanya anak kecil, terus dia bergeser dari samping lakinya itu. Anak kecil itu bisa ngomong, loh kalau memang bukan istrinya ndak boleh jalan berduaan. Dengan bahasa kecil anak kecil, cadel-cadelnya. Masya Allah ya. Saya tuh membayangkan ya, kalau fungsi kita selaku masyarakat selalu mengontrol kebaikan di masalah masyarakat, saya yakin pilar kebaikan itu banyak. Coba kita lihat kasus yang lagi viral, Bu. Masyarakat baru menjalankan fungsi kontrol, melihat ada pejabat kekayaannya melampaui batas, lalu masyarakat menjalankan fungsi kontrolnya, langsung ketahuan loh itu, Bu. Nah selama ini kita itu apa?
kita selama ini tuh dididik untuk tidak berani speak up. Dalah maklumi. Kalau ada pejabat gini ini maklumi, kalau ada orang begini maklumi, ada minum-minum maklumi, ada orang begini maklumi. Akhirnya apa? Ya akhirnya memang keburukan itu bukan karena mereka kuat, karena yang benar mereka diam. Saya tuh bayangkan ya ketika ada peristiwa yang lagi viral di masalah pajak. Masya Allah ya, kekuatan masyarakat itu sebenarnya sekuat itu. Ketika mereka konsen dan mereka akhirnya berani menyampaikan, artinya menyampaikan yang benar ya, bukan menyampaikan asal menyampaikan dengan memfitnah, nggak boleh juga. Disampaikan ada sesuatu, ini kok bisa ya, kok bisa punya gini, bisa punya gini, hanya disampaikan aja, dan akhirnya frekuensi itu melebar kemana-mana. Fungsi itu akhirnya melahirkan kebaikan, akhirnya diperbaiki, akhirnya pegawai-pegawai yang mungkin dalam tanda kutip bermasalah lalu akhirnya diperiksa. Itu bermula dari fungsi kontrol masyarakat. Fungsi kontrol masyarakat itu kalau dalam bahasa Islam itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam bahasa kemasyarakatan, sosiologi kemasyarakatan itu namanya fungsi kontrol masyarakat. Jadi sebenarnya itulah yang menjadikan akhirnya paham. Kembali kepada anak kecil tadi, maka disitulah kita akhirnya paham dialog yang baik itu penting sekali. Dialog yang baik itu penting. Karena apa? Anak hari ini akan merekam apapun yang kita sampaikan kepadanya, dan kalimat-kalimat itu akan keluar seiring dengan pertumbuhan hidupnya. Makanya maaf ya, saya pernah membuat tulisan untuk menegur diri saya sendiri dan menegur semua orang. Allah itu tidak pernah mengabadikan berapa banyak para nabi memberikan uang nafkah sama anaknya. Tapi Al-Quran selalu mengabadikan setiap percakapan para nabi dengan anaknya. Dan yang paling dominan dialognya seorang bapak sama anak. Karena itu yang paling bekerja efektif dalam pendidikan seorang anak. Makanya Masya Allah, kapan kita menanamkan akidah? Dari semenjak kecil. Kalimat pertama sebelum kita mengajarkan anak itu untuk manggil kita, pastikan dia kenal dulu Allah. Jangan akhirnya suami istri itu berlomba-lomba. Ayo lihat pertama kali manggil siapa ini. Nanti mamanya setiap bapaknya kerja, mama. Nanti bapaknya pulang kerja karena merasa ini langsung bapak. Nggak apa-apa ngajarkan memanggil abi dan umi, nggak apa-apa mama dan mama. Tapi sebelum ngajarkan itu ajarkan dulu siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Terus kita sampaikan Allah itu sebaik apa. Permen yang kita berikan, dari permen pun dikaitkan dengan Allah. Permen itu kalau bukan Allah yang ngasih, abi tidak bisa ngasih. Semua perkara itu tampaknya sederhana, tetapi Masya Allah impactnya besar pada kehidupan. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan akidah kepada anak, salah satunya kepada Abdullah bin Abbas, itu melalui dialog. Dan itulah pentingnya pendidikan akidah itu. Ini pertanyaan semua kah? Kita jawabnya. Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang mempunyai pandangan tentang masa depan? Apakah salah satu kesyirikan? Pandangan masa depan itu apa maksudnya? Kalau dia mengatakan insya Allah tahun 2000, oh ramalannya jelas itu bagian dari kesyirikan itu orang sok tahu aja itu. Mohon adakah trik khusus untuk membuat keluarga mengerti tentang bahaya syirik, karena saya jauh dari keluarga dan keluarga tersebut hidup dalam masyarakat yang kuat budayanya. Pastikan keluarga kita mencintai ilmu dulu. Nah, bagaimana mencintai ilmu? Itu tugasnya ibu, tugasnya kita yang sudah menikmati kajian ilmu. Kita kasih flash disk, ada kajian, kita pilihkan tema-tema yang bagus yang menurut ibu tema itu pernah membuat ibu tergetar. Download, kirim ke rumah, bu dengerin ya pas subuh. Karena semua itu harus dimulai dari ilmu dulu. Makanya saya selalu menegur siapapun yang sering ngaji tetapi mereka tidak pernah mengingatkan keluarganya. Jangan hidup pada suasana egosentris ketika menjadi penuntut ilmu. Yang penting saya, loh yang penting bukan hanya kamu, bapak ibumu, pak demu, budemu, itu semuanya penting untuk mendapatkan arahan. Makanya semua itu berdasarkan inovasi kita. Kalau keluarga kita suka baca, belikan hadiah.
Kalau keluarga kita suka mendengar, downloadkan flash disk, hadiahkan untuk mereka supaya mereka mencintai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa Bu? Mohon maaf Ustadz, saya pengen bertanya langsung. Oh, bertanya langsung. Berarti pertanyaan ini nanti kita akhirkan bulan depan insya Allah. Silakan Ibu. Ini pertanyaan terakhir berarti. Ustadz, dulu waktu saya masih SD, saya melihat Ibu masih SD ya? dulu. Oh, berarti saya belum lahir. Afwan Ustadz. Saya pernah melihat orang tua saya itu karena ceritanya sering sakit. Terus sering sakit gigi ceritanya Ustadz. Terus nggak tahu gimana, waktu itu saya melihat ada seseorang datang ke rumah saya. Terus orang itu menyuruh ibu saya atau bapak saya membongkar salah satu lantai. Ternyata di situ itu ada pendaman atau apa ya bahasanya orang dulu ya, benda-benda yang si orang itu tahu, mungkin bahasanya dukun Ustadz. Dan diambil. Karena saya masih kecil, saya tanya itu apa, kata ibu saya itu penyebab ibu saya sakit gigi. Sakit gigi Bu? Terus menerus waktu itu, wawalam saya nggak tahu Ustadz ya. Sakit gigi? Sakit Ya. gigi, sering sakit-sakitan gitu loh Ustadz. Di salah satu kamar dibongkar lantainya, terus ada pendaman seperti itu, berbentuk botol, di dalamnya ada gigi kerbau kalau nggak salah. Ya, terus qadarullah, bapak saya dengan berbagai cobaan dari Allah, akhirnya bapak saya nggak tahu apakah bapak saya sudah bertaubat atau bagaimana, karena saya meyakini itu bentuk kesirikan setelah saya dewasa ini Ustadz. Tapi saya melihat akhir kehidupan bapak saya, alhamdulillah beliau hatinya terpaut dengan masjid. Tapi saya nggak tahu apakah bapak saya sudah bertaubat atau belum. Insya Allah. Terus yang kedua, ibu saya sekarang ada dalam satu rumah dengan saya. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan husnul khotimah nanti di akhir kehidupan beliau. Alhamdulillah beliau rajin mengaji, rajin tahajud. Tapi saya nggak tahu apakah ibu saya sudah bertaubat atau belum. Oh gitu. Bagaimana caranya saya sebagai anak untuk menanyakan agar ibu saya tidak teriris hatinya atau tersinggung gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebenarnya gini, ibu umurnya ibunya ibu umurnya berapa? 76. 76. Jadi menurut hemat kami yang harus dilakukan adalah mengajak ibu untuk bertaubat, tapi secara umum. Ayo Bu, kita memperbanyak taubat. Tidak ada sikap paling penting sebelum kita meninggal dunia kecuali banyak meminta ampunan kepada Allah. Mungkin kita pernah berbuat syirik, mungkin kita pernah berbuat dosa yang tidak kita sadari. Mungkin kata-kata redaksi semacam itu lebih melegakan untuk didengarkan oleh beliau. Nah, diuji coba dulu Ibu. Moga-moga berhasil dan moga-moga itu bisa direspon oleh Ibu dengan hati yang lapang. Adapun yang pertama, apakah Bapak itu, kalau kita melihat akhir kehidupannya beliau melazimi masjid, mungkin beliau sudah kembali sama Allah. Ya, dengan dibalik setiap istighfarnya mungkin Allah mengampuni, karena dosa syirik itu tidak diampuni kalau dibawa mati. Tapi kalau diiringi dengan istighfar, taubat kepada Allah, maka diampuni ketika kesyirikan itu ditebus sebelum kematiannya. Moga-moga insya Allah mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Bisa dipahami Bu? Terima Ya, kasih Ustadz. sama-sama. Saya kira cukup pertanyaan beliau mewakili 220 pertanyaan yang lainnya. Dan saya mohon untuk nanti disimpan ini Ibu Panitia. Ya maaf, nanti kita akan jawab pada pertanyaan ya kajian kita berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan penjagaan untuk kita dari segala kesyirikan dan mengokohkan kita di dalam tauhid dan akidah yang benar, dan memadamkan kesyirikan dalam setiap langkah kehidupan. Ini yang dapat saya sampaikan.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.